Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ulfa Humaira dengan ujung NIM 101 dari kelas A1. Jadi di sini saya akan membuat laporan video tentang uji akurasi dari materi terakhir dasar-dasar pengendaraan jarak jauh. Ini langsung saja kita akan membuka ArcGIS. Setelah itu kita ke file, add data, lalu masukkan TIFF yang sudah diberikan. Tunggu, ini kita zoom. Ini deh, kita zoom aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke file, add data, lalu pilih yang add exit data. Ini kita pilih data yang kita plotting kemarin. Sebelumnya misal ini data plottingnya, kita save dulu, save as, pilih tempat save nya, lalu kita ganti formatnya itu menjadi txt ini, teks ini, lalu save, tunggu. Nah, jika sudah, kembali ke ArcGIS, kembali ini, masuk ke data, cari data yang tadi. Nah, selanjutnya itu kita pergi ke Excel. Jangan lupa untuk membuat tabel yang seperti ini dan klasifikasinya. Nah, untuk melihat ground checknya, itu kita lihat dari hasil kita plotting kemarin. Nah, misal ini kan F6 nya itu tutupan lahannya itu vegetasi, jadi kita tulis ini vegetasi. Nah, setelah itu yang F7 nya lahan terbuka, yaitu, dan lanjut sampai ke F10. Ini kan F8 nya ini sabana. Nah, kita ke materi tadi, sabana itu termasuk di vegetasi. Lalu ini F9 nya itu jalan. Kenapa ini ada jalan? Karena di area kami plotting itu nggak ada perairan, jadi kami ganti menjadi jalan. Setelah itu pilih yang F10 itu bangunan. Nah, itu untuk melihat klasifikasi citranya tadi, kita pergi ke ArcGIS yang tadi. Nah, yang ini. Nah, untuk membacanya, ini kan ada warna hijau nih. Warna hijau tuh kalau di tutupan lahan di sini, yaitu tutupan lahannya itu nah, tutupan lahan itu kan vegetasi. Jadi kita buat di klasifikasi citranya itu vegetasi. Kan ini kan dari F6 sampai F9 itu kan warna hitam semua nih di titiknya. Jadi kita tulis vegetasi. Nah, ini kan dari F6 sampai F9. Lalu F10 nya itu di warna-warna agak coklat, itu kan lahan terbuka. Jadi kita tulis saja sini
Nah, setelah itu kita ke Excel lagi, lalu ke tabel yang hasil klasifikasi citra. Nah, untuk membaca ini, kita itu lihat dari klasifikasi citra sama ground check-nya. Jadi klasifikasi citra itu kita baca yang di sebelah kolom ini, sedangkan yang ground check-nya itu yang sebelah sini, baris ini. Nah, untuk lebih mudah untuk membaca klasifikasi citra ini, kita ganti aja warnanya sama kayak hijau yang vegetasi. Nah, jadi di sini kita kan mudah nih untuk menganalisis hasil klasifikasi citranya. Jadi vegetasi sama vegetasi. Nah, ini kan kita ambil kolom vegetasi, yaitu baris vegetasi. Nah, dia bertemu di sini kan, ini vegetasi sama vegetasi berarti satu. Setelah itu vegetasi sama lahan terbuka, vegetasi sama lahan terbuka. Nah, kolom lahan vegetasi itu kan di sini, nah kan barisnya itu di sini. Jadi kita satuin jadi satu. Yang pilih yang pertemuan antara kolom baris vegetasi sama kolom lahan terbuka. Nah, setelah itu lanjut aja ke ini vegetasi sama vegetasi. Nah, ini kan yang kayak tadi, jadi kita ganti aja 2. 1, 2. Setelah itu vegetasi sama jalan. Vegetasi, jalan. Itu lahan terbuka sama bangunan. Nah, setelah semuanya sudah, lalu kita ke total baris. Nah, total barisnya itu kan yang di sini kan 0 semua nih, jadi kita saja 0. Ini kan ada 1, jadi kita masukin rumus sum, kita tarik dari baris lahan terbuka sampai ke kolom jalan ini, enter. Ini ulang sampai semuanya terisi. Nah, untuk total kolomnya, biar mudah dilihat. Nah, untuk total kolomnya sama aja kayak total baris, tapi dia ke bawah. Rumusnya itu sama, sum, drag dari bawah, enter. Lalu yang ini kan baca sum, enter. Nah, setelah itu kita ke user akurasi. User akurasi ini sama kayak total baris, kalau dia 0 semua jadiin aja 0. Nah, ini kan ada angka nih, itu pakai rumus sama dengan kurung sama tutup kurung. Hasil yang 0, yang pertemuan antara kolom sama lahan terbuka ini yang berwarna dibagi sama hasil total baris tadi, enter. Ini sama aja, hasil ini dibagi sama baris. Nah,
Selanjutnya yang ke produser akurasi. Produser akurasi ini kita pakai rumus sum. Nah, kita pilih yang kolom yang berwarna ini sama yang ini, bagi nah ini bentar. Nah, setelah itu kita ini ikutin aja. Nah, setelah itu kita lakukan ke yang lain juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih yang kolom besar ini. Itu kita pakai rumus sama dengan sum kurung. Nah, kita drag semua yang di sini, enter. Nah, jika ini sudah hasilnya sama kayak yang stasiun yang di sini kan channel 5, akan ada 5, berarti sudah benar. Nah, untuk overall akurasi ini kita pakai rumus. Untuk overall akurasi ini kita pakai rumus sama dengan kurung. Kita tambahin semua yang kotaknya yang berwarna. Lalu dibagi yang total baris sama total kolom ini, enter. Nah, untuk kappa koefisien ini kita ke tabel luar hasil klasifikasi ini. Nah, untuk menghitung kappa koefisien ini kita ambil ke tabel luarnya dulu sama dengan kurung total kolom ini dikali sama total baris, lalu tutup kurung, lalu tambah. Nah, ini kita ulangin sampai semuanya diisi. Nah, jika sudah seperti ini semuanya keisi, kita klik enter. Nah, untuk yang terakhir, untuk kappa koefisien ini kita pilih
Nah, untuk hasil dari kapal koefisien ini, kita masukkan rumus ini. Jadi Q8 itu yang ini dikali buka kurung sum, buka kurung, kita tambahin semua yang kolom, kita tambahin semua kolom dari yang berwarna ini. Lalu tutup kurungnya 2 kali, dikurang hasil yang kita yang di luar tabel tadi, lalu dikurang, sudah itu dibagi ya Q8 ini yang total baris semuanya ini, lalu dikurang oleh ini lagi, lalu enter. Nah, ini kan udah ada hasilnya nih. Jadi hasil ini tuh kalau hasilnya mendekati 1, nilai yang semakin mendekati 1 tuh berarti nilai akurasinya itu bagus. Sedangkan untuk jika lebih jauh dari 1 itu buruk. Berhubung ini kan hasilnya 0,0625, itu kan sangat jauh dari 1. Jadi uji akurasi ini tidak bagus. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari materi ini adalah uji akurasi ini digunakan untuk membandingkan antara data di lapangan sama data yang dikasih di citra. Nah, selanjutnya itu saran untuk praktikum selanjutnya, yaitu sejujurnya nggak ada saran ya, nggak ada saran sih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.